forum ini harus menegaskan bahwa gaji ke-13 dan 14 ASN itu di semua yang berada bersama kita ini tidak boleh tidak ada. Belanja gaji dan tunjangan ASN tetap sebesar 1,64 triliun. Tunjangan guru non ASN tetap kita amankan sebesar 11,5 triliun. Nilai ini sudah termasuk kenaikan tunjangan profesi guru non-PNS yang dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta per orang per bulan. Pertama, sebagaimana yang pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR telah ketahui, Presiden telah mengeluarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dua, kemudian pada 24 Januari 2025, kami menerima surat dari Kementerian Keuangan dan berisi efisiensi anggaran Kemendikbudrismen sebesar 8,03 triliun rupiah. Sehingga alokasi total berubah dari 33,5 triliun menjadi 25,5 triliun rupiah. Tiga, pada 31 Januari 2025, kami menerima surat dari Dirjen Perbendaharaan Kemenkyu yang meminta kementerian dan lembaga mengkoordinasikan perikatan atau kontrak dalam upaya pemenuhan efisiensi anggaran. Namun disebutkan di situ perihal terdapat perikatan kontrak, maka atas perikatan atau kontrak dimaksud dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan instruksi tersebut. 4. Pada 11 Februari 2025, Menteri Sekretaris Negara menyampaikan dalam pertemuan di Sekretariat Negara terkait penyesuaian-penyesuaian pada efisiensi anggaran dengan prinsip-prinsip efisiensi yang harus dipegang oleh masing-masing kementerian dan lembaga, yaitu A. HASN tidak terganggu sehingga gaji tunjangan serta gaji ke-13 tetap harus terpenuhi. B. Tidak diperkenankan terjadinya pagu minus pada gaji dan tunjangan pegawai. C. Belanja bantuan sosial tidak diperkenankan untuk efisiensi. D. Pengurangan efisiensi dilakukan dari jenis belanja barang dan modal dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing kementerian dan lembaga. Poin 5, kami mendapatkan informasi tadi malam bahwa Kementerian Keuangan menambah alokasi untuk Kemendikbudrismen sebesar 763,3 miliar rupiah. Dengan demikian, efisiensi anggaran Kemendikbudrismen turun dari 8,03 triliun menjadi 7,27 triliun. Dengan demikian, total anggaran Kemendikbudrismen dengan penyesuaian ini meningkat dari 25,5 triliun menjadi 26,27 triliun atau hanya sekitar 3,6% dari total anggaran pendidikan yang mencapai 724,2 triliun. Poin ke-6, sesuai dengan arahan Bapak Presiden tentang prinsip-prinsip efisiensi tersebut, maka kami melakukan penyesuaian lebih lanjut dengan hasil sebagai berikut. A. Belanja gaji dan tunjangan ASN tetap sebesar 1,64 triliun. B. Belanja sosial untuk program Indonesia Pintar dengan anggaran 9,6 triliun dan untuk tanggap darurat mencapai 22,5 miliar tetap diamankan. Saya kira poin ini penting untuk Bapak Ibu anggota Dewan. C. Tunjangan guru non-ASN tetap kita amankan sebesar 11,5 triliun. Nilai ini sudah termasuk kenaikan tunjangan profesi guru non-PNS yang dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta per orang per bulan. D. Penyediaan beasiswa berjalan dengan anggaran sebesar 278 miliar termasuk untuk beasiswa afirmasi daerah tertinggal. E. Pelaksanaan
pendidikan profesi guru, baik untuk guru ASN maupun non-ASN yang belum memiliki sertifikasi profesi tetap mendapat perhatian sejalan dengan arahan Bapak Presiden. Meskipun pemerintah belum bisa menyediakan secara penuh untuk 806.000 orang, hampir separuhnya tetap dapat dibiayai tahun 2025. Jadi yang sudah disepakati sekitar 400 sekian ribu untuk PPG tahun 2025. F. Belanja yang sudah terikat kontrak termasuk untuk platform pendidikan dan Jardiknas dilanjutkan. Alokasi kegiatan ini sudah dikurangi sebesar 40% dan dari alokasi 2024. G. Ada PNBP dan BLU yang ditetapkan Kemenkyu sebesar 89,9 miliar tetap tidak dikurangi. Belanja-belanja tersebut membutuhkan 24,25 triliun. 7. Belanja rutin untuk operasional kantor termasuk untuk 105 UPT di daerah, 19 atase pendidikan, dan 1 perwakilan tetap RI untuk UNESCO dilakukan efisiensi sebesar 50% dari 2,1 triliun menjadi 873 miliar atau tinggal 42% dari pagu awal. Perubahan sangat banyak ini menuntut kami untuk melakukan penyesuaian pola kerja kedinasan termasuk penerapan budaya hidup sederhana. Sekedar informasi Ibu Pimpinan, insya Allah nanti per 1 Maret kami akan menerbitkan surat edaran Menteri tentang efisiensi dan penerapan hidup sederhana. 8. Dengan banyaknya belanja wajib tersebut, anggaran yang bisa digunakan untuk program dan kegiatan lain adalah sebesar 1,15 triliun. 9. Dengan efisiensi anggaran tersebut, kami tetap memberikan perhatian pada kegiatan prioritas seperti pendidikan profesi guru, peningkatan pendidikan vokasi, perlindungan bahasa daerah, serta kegiatan penjaminan mutu termasuk akreditasi dan pelaksanaan tes kemampuan akademik yang akan dilakukan pada bulan November tahun 2025. Terakhir, terkait anggaran untuk pembangunan dan revitalisasi sekolah sebesar 17,1 triliun, pengalihan anggarannya belum dilakukan karena masih menunggu penyelesaian Inpres yang baru selesai pembahasannya. Mudah-mudahan pengalihan dilakukan dalam waktu dekat agar bisa segera dieksekusi. Demikian Ibu Pimpinan yang dapat kami sampaikan secara umum, dan kalau diizinkan Ibu Pimpinan, Ibu Sekjen akan menyampaikan rincian dari paparan global yang sudah kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi mohon kepada Prof. Satrio kita dengarkan terlebih dahulu Ibu Sekjen untuk melengkapi beberapa hal yang tadi sudah dimulai oleh Pak Menteri. Terima kasih Bu Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 10. Seizin Bapak Menteri, izinkan kami menyampaikan sedikit lebih detail dari apa yang sudah disampaikan Pak Menteri, utamanya terkait dengan pagu anggaran per program yang selalu akan ingin diketahui oleh Ibu dan Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 10, mungkin ke halaman 14. Dengan alokasi 26,27 triliun rupiah tersebut, memang sangat banyak yang harus dikurangi Bapak dan Ibu sekalian untuk semua program, tidak hanya satu program tertentu saja. Seperti misalnya program wajib belajar 13 tahun, kita hanya bisa kita kurangi sedikit 324 miliar itu karena di situ tempatnya program Indonesia Pintar yang ada di bawah Sekjen. Kemudian untuk program kualitas pengajaran dan pembelajaran kita bisa pertahankan sebesar 13,2 triliun. Di situ tempatnya tunjangan guru non PNS sebesar 11,5 triliun yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri tadi. Kemudian untuk pendidikan dan pelatihan vokasi sangat banyak yang harus kita efisiensikan, namun di sini kita mengalokasikan untuk SMKPK, Teaching Factory, kursus masih ada meskipun sangat berkurang. Kemudian untuk pembangunan kebahasa dan kesetaraan juga demikian masih sangat rendah, dan memang
program dukungan manajemen untuk gaji dan sebagainya masih sangat banyak karena kita juga mempunyai 105 UPT tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, Adikbud di 19 negara dan juga SILN Bapak Ibu Sekolah Indonesia Luar Negeri yang ada di 13 tempat. Kemudian berikutnya dari alokasi tersebut tentu banyak yang tidak bisa terbiayai juga, namun kami mengupayakan betul hal-hal yang masih prioritas untuk tetap dibiayai. Untuk pembiayaan dukungan terhadap program prioritas seperti BIMTEK, sosialisasi, peningkatan kapasitas termasuk MONEF, kami kurangi sangat banyak memang sebagaimana arahan Bapak Presiden untuk mengurangi kegiatan-kegiatan tersebut, apalagi dicantumkan juga Perjadin harus dikurangi bahkan kurang dari 50%. Jadi memang sangat berat. Kemudian operasional pemeliharaan kantor tinggal 42% saja dari apa yang teralokasikan sekarang, tapi kami tetap belanja listrik dan sebagainya kami amankan, takut nanti kalau tidak tersedia. Berikutnya di halaman berikutnya mitigasi kami terhadap dampak efisiensi anggaran tersebut. Pertama, mengubah skema pelaksanaan kegiatan banyak yang akhirnya harus dilakukan secara daring, bahkan lomba-lomba pun kembali ke masa seperti masa Covid dilaksanakan secara daring dan sangat selektif terhadap bidang apa yang dilombakan. Itu contoh saja. Begitu juga kegiatan-kegiatan pelatihan mayoritas menggunakan mekanisme daring. Kemudian karena kita kemarin masih banyak anggaran yang terblokir di luar dari yang belanja efisiensi, kita tetap usulkan supaya pemblokiran bisa dibuka dan bisa dieksekusi secara cepat. Sebelum adanya efisiensi tersebut, sebagaimana yang kita laporkan di dalam raker sebelumnya dan juga di dalam RDP, Kemendikbudrismen mengusulkan tambahan sebesar 19,7 triliun rupiah. Ini tentunya tetap kita usulkan karena banyak sekali program-program yang masih membutuhkan anggaran, termasuk program-program yang tidak bisa terbiayai dari LPDP yang harus diampu oleh kementerian. Dan tentunya dari yang terdampak efisiensi. Berikutnya terkait dengan pelaksanaan pembangunan dan revitalisasi, kami tentu akan terus memantau perkembangan inpresnya. Inpres tersebut bersama dengan inpres yang lain, Bapak Ibu, termasuk juga sekolah unggulan ada di dalam satu instruksi Presiden yang sedang dibahas. Kemudian mekanisme perubahan kerja pegawai seperti yang Pak Menteri sampaikan, bahkan Pak Menteri minta penerbangan semua menggunakan kelas ekonomi. Saya tulis begitu, Pak Menteri menambahkan termasuk Menteri, Wakil Menteri, dan Eselon 1. Kecuali untuk penerbangan yang lebih dari 6 jam. Kalau begitu berarti dalam negeri semua ekonomi. Berikutnya jika diizinkan sepintas Bapak Ibu, angka-angka di halaman berikutnya bisa dilihat untuk menggambarkan apakah betul bahwa Kemendikbudrismen memprioritaskan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri, seperti misalnya di Sekjen ada program wajib belajar 13 tahun, angka-angkanya kami pertahankan sedemikian rupa. Untuk detail anggarannya tertuang di dalam halaman 20 sampai halaman 31, termasuk juga target-targetnya. Untuk PIP di situ masih kami cantumkan 9,6 untuk 17,9 juta anak dari SD sampai SMA SMK. Namun sebagaimana yang kami laporkan sebelumnya, tambahan sekitar 3,8 sampai 3,9 triliun sudah mulai dibahas di Kementerian Keuangan untuk ditambahkan. Untuk paling tidak menyamakan dengan target tahun 2024 yang lalu, khususnya untuk SMA SMK yang dengan pagu yang ada sekarang masih kurang sekitar 666.000 siswa dengan satuan biaya juga yang masih sebesar 1 juta, harusnya 1,8 juta. Kemudian yang halaman berikutnya, tunjangan guru non-ASN aman Bapak dan sekalian 11,5, termasuk di dalamnya untuk berbagai tunjangan. Tadi Pak Menteri sudah menyebutkan tunjangan profesi guru yang non-ASN yang naik dari 1,5 menjadi 2 juta, dan di situ juga tercantum tunjangan khusus untuk guru-guru yang ada di daerah tertinggal dan juga tambahan penghasilan guru-guru yang sebesar Rp300.000 ada di situ. Kemudian
Beasiswa praktis itu hanya yang ongoing, untuk yang baru sangat terbatas, lebih kepada mereka-mereka yang memang menang berbagai lomba karena ada permennya yang dikeluarkan beberapa tahun yang lalu bahwa pemenang-pemenang lomba, terutamanya yang lomba internasional, mendapatkan hak untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut dan dibiayai oleh pemerintah, bahkan sampai S3 sekalipun. Kemudian di halaman 24 di situ tertuang terkait dengan PPG, Bapak dan sekalian, 435 miliar masih dapat dialokasikan untuk 400.600 orang dari total 806.640 orang kalau individunya. Jadi masih separuh bisa dialokasikan di tahun 2025. Kalau memenuhi seluruhnya 800.000 memang cukup berat, tidak hanya untuk pelaksanaan sekarang, tapi dampak tunjangan profesi yang juga harus disediakan tahun depan. Ini yang harus kita mitigasi terlebih dahulu ketika kita akan mengeluarkan membiayai untuk semuanya. Kemudian di situ ASN, non ASN, sekolah negeri, sekolah swasta masuk Bapak dan sekalian. Jadi perhatian pemerintah kepada sekolah swasta tidak dibedakan untuk upaya meningkatkan kapasitas guru. Berikutnya yang lain-lain, vokasi barangkali di halaman 27 memang sangat tertekan sekali Bapak dan sekalian. Misalnya SMKPK kita baru bisa menyediakan 15 miliar, turun dari 528 tahun yang lalu. Begitu juga untuk Teaching Factory, tinggal anggaran 39 miliar dan sebagainya. Namun demikian kami mengupayakan agar pemilihan sasaran dapat dilakukan secara lebih tepat lagi. Untuk yang ada di Beskat misalnya, untuk memastikan penjaminan mutu dapat terlaksana dengan baik, dilakukan asesmen nasional di situ karena apa? Setiap tahun tetap harus ada, karena itu janji kita ada indikator di dalam RPJMN yang setiap tahun ada target-targetnya. Kalau ada targetnya, maka kita harus punya angka. Kalau kita harus punya angka, berarti kita harus melakukan assessment tersebut. Meskipun sampelnya tidak sebesar yang biasanya, tetapi representasi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten masih perlu harus dijaga supaya standar pelayanan minimum yang juga menggunakan indikator tersebut juga dapat kita sediakan informasinya. PISA tahun 2025 yang nanti akan dilakukan bulan April dan Mei, itu juga disediakan. Akreditasi sangat minim akan kita berikan hanya pada sekolah-sekolah yang belum terakreditasi. Kalau yang sudah terakreditasi selesai, maka kita masih bisa memungkinkan untuk otomatis dilanjutkan, kecuali ada catatan khusus misalnya kinerjanya yang luar biasa jatuh, maka itu perlu dilakukan reakreditasi ulang, dan visitasi sangat minim untuk tahun depan. Ini tantangan untuk teman-teman Badan Akreditasi Nasional untuk mencari inovasi-inovasi bagaimana bisa melaksanakan akreditasi dengan baik dengan anggaran yang terbatas. Kemudian yang dari Badan Bahasa, kita masih alokasikan untuk pelestarian bahasa daerah, sebagaimana diamanatkan beberapa waktu yang lalu, supaya setiap daerah tetap bisa dibantu pembinaannya oleh pemerintah pusat, meskipun kewenangan pelestarian bahasa daerah ada di pemerintah daerah. Kemudian untuk peningkatan kecakapan literasi, buku bacaan masih disediakan meskipun sangat minim, tapi sudah ada kesepakatan dengan Perpustakaan Nasional bahwa nanti untuk perpustakaan sekolah akan dibantu oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk perpustakaan desa oleh Perpusnas, namun untuk tenaga perpustakaan yang ada di sekolah akan dibantu pelatihannya oleh Perpusnas. Demikian Pak Menteri yang dapat kami sampaikan secara singkat tentang apa saja yang mengalami perubahan karena dampak efisiensi anggaran. Terima
Terima kasih Bapak. Terima kasih Baik. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Menteri dan juga Ibu Sekjen. Saya balas dulu ya, tadi pantun Bapak, menggoreng pisang untuk sarapan pagi. Mentari bersinar, terang bercahaya. Meskipun anggaran dikurangi lagi, semangat Mendikdasmen tetap menyala. Aduh Bapak, padahal kita tuh tadi malam ada berita baik gitu ya, berharapnya berapa gitu, lumayan lah 763 miliar dari akhirnya ya jadi 26,7 triliun, tapi dijelaskan tadi teman-teman bahwa belanja ASN diselamatkan, bansos-bansos termasuk PIP bisa diselamatkan, jadi pemotongan terjadi tadi di beberapa belanja barang modal, dan kontrak-kontrak yang sudah berjalan dipastikan bisa berlanjut. Kemudian juga tentu saja ada beberapa hal yang merupakan program prioritas Bapak Presiden dan juga Pak Menteri sendiri, kita lihat sudah teralokasikan. Terima kasih penjelasannya Pak Menteri. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada teman-teman dari anggota untuk melakukan pendalaman atas apa yang sudah dipaparkan. Mungkin ada pertanyaan ataupun juga saran-saran. Memang ini kondisi yang sangat tidak nyaman bagi semua ya, melihat apa yang sudah dilakukan. Kita mengapresiasi para menteri untuk berusaha sedemikian rupa, tetapi tadi sudah teman-teman dengar ya, banyak juga hal yang nampaknya tuh sangat tidak mungkin untuk dihindari, tetap ada permohonan untuk bisa dipertahankan ke depan. Silakan mungkin Pak Sofyantan untuk memulai tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar paparan yang disampaikan ketiga menteri tersebut, kami dari fraksi PD Perjuangan sangat prihatin terhadap pemotongan anggaran tersebut. Karena ketiga kementerian ini adalah menyangkut peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Sangat penting sebagai titik tolak menuju Indonesia Emas 2045. Kalau ini terjadi terus-menerus pemotongannya seperti ini, maka kita akan menjadi Indonesia Cemas pada 2045. Walaupun dengan berbagai cara yang dilakukan, saya masih tetap melihat bahwa Pak Menteri, ketiga menteri bekerja sangat keras, namun juga tidak rela menerima apa yang terjadi. Tapi karena kondisi ekonomi negara kita seperti ini, maka PDI Perjuangan, fraksi PDI Perjuangan memahami pemotongan tersebut, efisiensi yang dilakukan tersebut demi kemajuan daripada bangsa ini. Dan saya menaruh jempol kepada tiga kementerian ini bahwa program-program yang menyangkut tentang kesejahteraan pegawai, guru, dosen, ya tetap mendapat prioritas, tidak diadakan pemotongan. Sekaligus juga menyangkut tentang sosial, bantuan-bantuan sosial. Tetap sesuai dengan apa yang diusulkan. Nah, kita lihat postur pendidikan kita, anggaran pendidikan kita. 724 triliun tahun 2025. Cukup sebenarnya uang ini. Jika 104 triliun itu tidak dimasukkan ke anggaran pendidikan pada KL lainnya. Ini menurut saya yang harus kita perjuangkan. Mana KL yang memang itu dia tidak wajib. Selama masih yang wajib ini masih butuh anggaran, menurut saya berdasarkan mandat konstitusi pasal 31 ayat 4 yang anggaran pendidikan pada KL lainnya 1,4,5 triliun itu harus digeser dulu ke anggaran wajib. Karena bagi saya
anggaran pendidikan kedinasan itu tidak wajib. Pesan ini harus sampai, dan kalau saya yakin kalau pesan ini sampai ke Pak Presiden akan mengkoreksi ini. Ini sebagai anggota koalisi Indonesia Maju. Saya perlu sampaikan, mengingatkan ini konstitusi. Ya, jadi itu. Karena tadi apa? Dosen, tukinnya dosen, janjinya dua presiden tentang guru honorer. Zamannya Pak Jokowi waktu di Hari Guru dan Hari PGRI. Zamannya Pak Prabowo juga di Hari Guru. Yang sampai sekarang semua belum selesai. Lama belajar kita, tahun kita itu baru 9,22 tahun. Di Papua masih 5,1. Tertinggi di DKI Jakarta 11,49 tahun. Angka partisipasi kuliah kita masih 33%. Hanya 30 orang yang bisa melanjutkan dari 100 orang yang lulus SMA SMK. Banyak anggaran yang wajib yang harusnya bisa diambil dari anggaran pendidikan pada KL lainnya sebesar 100,4 triliun. Bagi saya yang wajib didahulukan. Yang sunnah-sunnah itu belakangan. Karena yang wajib itu kalau nggak dilaksanakan masuk neraka. Begitu ya Pak Ustadz ya? Oke. Jadi kita masih punya tanggungan buat membayar guru-guru kita yang belum dibayar. Itu kewajiban. Di agama kita jangan sampai kering keringatnya kan gitu. Nah, begitu juga dosen-dosen kita. Nah, jadi saya apresiasi betul apa yang dilakukan oleh 3 kementerian ini, mencoba masih merasionalisasi sampai kemudian masih mempertahankan program-program dapil, program-program pelayanan publik itu. Saya apresiasi betul. Dan saya sebagai anggota koalisi Indonesia Maju, saya ingin membantu kita ada ruang fiskal yang bisa kita ambil dari anggaran APBN kita. 100 triliun lebih. Masa separuh aja nggak bisa ditambah untuk tadi seperti PDIP misalnya nambah agar UKT itu bisa gratis. Ya, menambah PIP karena masih ada baru 9,22 tahun dari 13 tahun yang wajib. Itu wajib. Menurut saya yang wajib ini harus didahulukan dibanding yang sunnah-sunnah. Saya yakin dan sangat yakin Pak Presiden kita pasti setuju. Namun kami mungkin dari fraksi Nasdem ingin penekanan lagi Bapak Ibu semua. Pertama kalau kita lihat berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 itu kan ada bahasa yang berbahasa bansos itu tidak boleh kena efisiensi. Tadi Prof. Satrio banyak menyampaikan cukup detail anggaran-anggaran khususnya yang bersifat bansos dan di situ ada beasiswa ya Prof, yang dimana kalau menurut sepemahaman kami harusnya kalau kita berkaca dari Inpres tersebut itu harusnya tidak terpotong. Cuman kan jadi pertanyaan kenapa kok di sini malah terpotong gitu. Apalagi tadi kita juga mengetahui bahwa yang kita tahu sebelumnya bahwa seharusnya ada 200.000 mahasiswa baru yang lulus SMA, dia seharusnya bisa melanjutkan kuliah apabila mereka memang berada dalam keadaan ekonomi yang sangat rendah. Namun dengan adanya efisiensi ini jadinya terancam apakah mereka bisa lanjut atau tidak. Yang ongoing pun sama. Seharusnya itu juga sudah harusnya mereka tetap bisa studi dengan nyaman gitu ya di beberapa tahun ke depan khususnya tahun ini. Namun saya yakin sebagian daripada mereka pasti juga deg-degan. Apakah saya nanti yang kena pemotongan atau tidak? Apakah kuliah saya bisa lanjut atau tidak? Begitu. Jadi saya berharap pimpinan kita mungkin bisa mengevaluasi lagi terkait kembali ke Inpres nomor 1 tersebut bahwa bansos tidak boleh kena efisiensi termasuk fungsi pendidikan yang sifatnya beasiswa untuk anak-anak yang memang tidak mampu. Ibu Anita Jakoba. Dan nanti setelah itu akan kami berikan kesempatan kepada para pimpinan. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang saya hormati, Bapak Menteri, Kemendasmen dan Menteri Kebudayaan, Bapak Sentek Dikti ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari Partai Demokrat sedikit memberi penegasan dan penekanan Pak bahwa
efisiensi nabrak undang-undang dengan undang-undang yang lain. Nah itu Pak, dari kami Partai Demokrat, dan kami meminta supaya menjadi perhatian Bapak Menteri pada saat merapat dengan Pak Presiden, bahkan dengan Menteri Keuangan, diingatkan kembali Pak, bahwa pendidikan punya senjata, bahwa ada undang-undang guru dan dosen yang tidak bisa dilanggar begitu saja. Dan ada undang-undang juga yang mengatakan, undang-undang pasal 31 yang mengatakan bahwa pendidikan itu hak dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Nah, ketika terjadi efisiensi ini dan ternyata dipotong dan akhirnya harus menjadi korban, saya rasa ini sudah tidak selaras lagi dengan undang-undang dan sudah tidak selaras dengan impres yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden. Dari kami itu saja Pak, karena tahu teman-teman kami semua sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa kami setuju, tetapi paling tidak untuk pendidikan yang menjadi pilar utama bangsa ini tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa dianggap main-main dengan anggaran pendidikan, baik pendidikan untuk anak-anak kami maupun untuk guru-guru kami dan juga dosen-dosen kami. Terima kasih pimpinan. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan dari meja pimpinan. Siapa yang mau terlebih dahulu? Ibu Esti. Terima kasih Bu Hetifah selaku Ketua Komisi 10. Para Menteri yang kami hormati, beserta seluruh jajaran, Profesor Abdul Muti, Profesor Satrio, kemudian juga Bapak Dr. Fadlison, Wamen dan seluruhnya, Bapak Ibu Komisi 10 yang saya banggakan, izin untuk mempertegas beberapa hal yang menurut saya sangat penting untuk menerima kejelasan. Yang pertama, saya atau kami ingin memastikan apakah alokasi anggaran yang sekarang disampaikan kepada kami itu merupakan efisiensi, pemotongan, atau blokir. Karena ini berbeda. Kalau kita bicara ini adalah blokir, maka anggaran itu tetap berada di kementerian. Hanya belum dilakukan pengalokasian kembali sebelum ada beberapa hal yang mungkin masih perlu didiskusikan. Tetapi kalau itu adalah pemotongan, kita ingin tahu juga anggaran ini bergeser kemana? Apakah tetap berada di alokasi anggaran pendidikan atau sudah keluar dari alokasi anggaran pendidikan? Mengapa? Kalau itu keluar dari alokasi anggaran pendidikan, maka anggaran 20% pendidikan yang dulu sudah kita sepakati bersama dari angka 742,2 T, lalu kemudian ada perubahan anggaran atau pemotongan di Kemendikdasmen sebesar 8 T kurang, kemudian Dikti-Saintek 14 T, belum lagi Kementerian Agama Pendis saja itu turun 11 T lebih, itu baru pendidikan Islam, bukan yang lainnya saya baca. Kemudian hal-hal lain, mungkin soal DAK dan yang lain sebagainya. Artinya, kalau kita ini sepakati bersama, maka 20% anggaran pendidikan itu tidak terwujud. Saya akan mengatakan, kami sebagai anggota Komisi 10 tentu tidak akan menyepakati jikalau tidak ada kepastian bahwa seluruh anggaran pendidikan kita yang tersebar di lembaga dan kementerian itu belum mencapai angka 20%. Karena apa? Berarti kita semua bersama-sama melanggar komitmen untuk taat pada konstitusi negara. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita masih punya banyak PR untuk kemudian mengatakan, baik, ini tidak dialihkan di luar alokasi anggaran pendidikan. Maka anggaran itu untuk apa? Maaf Bapak Ibu, saya harus mengatakan, Bapak
Menteri Pendidikan Dikti Saintek mengatakan paparannya belum termasuk tunjangan tukin 2,5T. Maka forum ini yang kemudian harus menyepakati. Kita meminta pemenuhan anggaran 2,5T untuk tukin. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan Kementerian Didaksmen. Sekali lagi, di dalam jawaban-jawaban yang diberikan kepada kami mengenai komitmen untuk 3T, ada jawaban yang kemudian mengatakan di sana bahwa angka anak tidak sekolah menengah itu mencapai 2,8 juta anak. Kemudian akses pendidikan yang berkaitan dengan kecukupan daya tampung sekolah adalah 68%, dan itu berarti dalam data 1.707 kecamatan tidak memiliki sekolah menengah. Plus terkait dengan kesejahteraan guru di daerah 3T. Maka di dalam hal ini jika anggaran itu memang seharusnya tidak digeser, ini hanya merupakan blokir sementara ataupun efisiensi. Kalau efisiensi itu berarti anggaran akan kembali di dalam anggaran kementerian masing-masing, itu kalau efisiensi. Tetapi memperbanyak kegiatan-kegiatan yang memang wajib dilakukan di luar tadi yang sudah disampaikan bahwa ada hal-hal tentang belanja sosial yang tidak boleh dipotong. Maka Bapak Ibu, kita harus ada ketegasan bersama. Mengapa ini saya sampaikan? Pernah salah satu lembaga berada di forum ini lalu mengatakan jika terjadi efisiensi yang sekian, maka gaji ke-13 dan 14 tidak ada. Forum ini harus menegaskan bahwa gaji ke-13 dan 14 ASN itu di semua yang ada berada bersama kita ini tidak boleh tidak ada. Artinya itu harus dianggarkan. Sekali lagi, mengapa saya menyampaikan ini? Karena muncul di forum rapat dengan salah satu lembaga bahwa mengatakan kalau anggaran dipotong sekian maka gaji ke-13 dan 14 tidak ada. Padahal kalau bicara ASN itu mestinya secara keseluruhan kementerian lembaga yang ada di Republik ini. Yang kedua, kami juga ingin memastikan bahwa UKT tidak naik. Mohon izin Pak Menteri, kemarin mereka melakukan beberapa aksi yang saya kira ini juga penting bagi mahasiswa kita. Dan yang terakhir, sekali lagi kami berharap karena ini semua kementerian terkait dengan anggaran pendidikan, maka kami juga membutuhkan kepastian bahwa anggaran yang akan kita tetapkan bersama nanti kita setujui bersama tidak lepas dari komitmen kita 20% anggaran pendidikan. Terima kasih. Dan teman-teman, sebelum kita membuat laporan singkat, kita beri kesempatan kepada teman-teman mitra mungkin untuk beberapa menit, 3 menit itu satu orang merespon secara singkat atau secara umum. Nanti apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan dengan lebih detail ataupun ditindaklanjuti sebagai masukan dari apa yang disampaikan oleh anggota, mungkin bisa disampaikan secara tertulis. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Menteri Dikdasmen, Pak Mukti. Terima kasih Bu Pimpinan. Yang pertama kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota dan pimpinan Komisi 10 yang telah memberikan persetujuan atas anggaran yang kami susun sebagai penyesuaian atas terbitnya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Kemudian yang kedua, beberapa yang tadi disampaikan kaitannya dengan dari Bu Ledia yang agak banyak tadi saya berikan catatan di sini. Yang pertama untuk pengalihan dana dari PU ke Kemdikdasmen sudah kami siapkan juklak dan juknisnya, hanya kami masih menunggu inpresnya. Informasi terakhir yang kami terima sudah disetujui di tingkat Mensesnek dan mudah-mudahan segera bisa ditandatangani oleh Bapak Presiden. Karena ini menyangkut perpindahan anggaran dari kami kepada Dikti untuk sekolah unggul dan juga dana renovasi yang 17,1 triliun dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Kementerian Pendidikan dan Dasar dan Menengah. Kemudian untuk tunjangan guru pendamping dan inklusi nanti kami coba akan lihat lagi dengan seksama. Terima kasih Bu.
Kemudian untuk vokasi kami sampaikan bahwa kami sudah ada pembicaraan dengan Menteri Tenaga Kerja untuk nanti pelatihan-pelatihan guru SMK itu bisa diselenggarakan di BLK Kementerian Tenaga Kerja. Dan bahkan disampaikan bahwa dalam pelatihan itu nanti para siswa SMK itu bisa mendapatkan sertifikat yang memungkinkan mereka untuk dapat bekerja di sektor-sektor industri sesuai dengan sertifikat yang mereka ikuti. Kemudian sertifikasi yang existing sekarang, yang termasuk yang lulus tahun 2024 sebanyak 600.000 sekian itu tetap mendapatkan tunjangan sertifikasi. Kemudian yang berikutnya, tunjangan guru direct transfer sudah kami bicarakan dengan Kementerian Keuangan, sekarang dalam proses verifikasi dan validasi data, dan sedang mudah-mudahan bisa dapat segera terlaksana. Karena memang ini melibatkan pemindahan nomor rekening guru yang selama ini memang transfernya di pemerintah daerah. Tapi kami sudah ada pembicaraan awal dengan Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan kalau bisa cepat selesai sebelum Idul Fitri sudah cair, saya kira bisa memberikan kehormatan yang luar biasa bagi para guru untuk bisa berhari raya dengan gembira. Mudah-mudahan. Sekarang masih prosesnya masih berjalan untuk verifikasi nomor rekening para guru itu. Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan BIM, mungkin satu lagi yang lain saya kira dari Bu Esti, ini selalu pertanyaannya tajam dan menggetarkan begitu dengan retorika yang luar biasa, khas kampanye. Yang pertama, Bu, kami dapat informasi dari Wakil Menteri Keuangan, dari 3 istilah yang Bu sampaikan itu, penjelasannya itu blokir efisiensi. Saya nggak tahu namanya apa itu. Sekarang karena memang beberapa masih ada yang mungkin dibuka lagi. Nah, cuma bukanya kapan itu kami tidak tahu. Kemudian dana itu kemana kami juga nggak tahu karena itu tidak pada kami pemenangnya. Jadi dana itu tetap ada di Pak, Bu. Nah, tinggal nanti ya penjelasan blokir efisiensi bagaimana mungkin nanti bisa Ibu panggil Wakil Menteri Keuangan untuk menjelaskan. Kemudian untuk BIM, kami sampaikan di situ bahwa BIM 4 itu sudah yang terakhir dan kami memang kewenangannya sekarang sebatas memberikan pelatihan. Nah, untuk beasiswanya itu sudah ada pada kakak kami Kementerian Dikti Saintek. Jadi biar nanti kakak kami yang menjelaskan soal itu. Kami kira demikian jawaban saya untuk BIM. Yang lain saya kira sudah kami berikan jawaban semuanya. Mudah-mudahan mudah-mudahan ini bisa memberikan klarifikasi atas beberapa masukan dan sekaligus tanggapan dan juga pertanyaan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih Bu Ketua. Baik. Terima kasih. Selanjutnya mungkin Pak Mendikti Saintek. Terima kasih Ibu Pimpinan, Bapak Ibu saya hormati. Kami dari Dikti Saintek mengapresiasi pandangan dari Komisi 10 DPR RI bahwasanya anggaran atau pagu pendidikan di kementerian kami seyogyanya dikembalikan pada porsi awal, terutama untuk belanja pegawai dan belanja sosial. Untuk yang kelembagaan juga kami berharap dukungannya untuk tetap mampu memberikan pelayanan pada perguruan tinggi supaya tidak terjadi kenaikan UKT. Sedangkan yang komponen lain sesuai dengan instruksi Presiden, proyek-proyek yang ada di kementerian kami memang kita bisa memahami adanya entah namanya blokir efisiensi atau apapun, karena toh untuk proyek-proyek fisik itu bisa ditunda penyelesaiannya sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Terima kasih atas dukungan anggota sekalian yang saya hormati, dan tambahan dari kami, penjelasan mengenai BIM 4 memang di tempatnya Pak Mukti hanya pelatihan saja,
beasiswa mereka akan kami berikan lewat dana LPDP. Sudah kita hitung dan sudah kita pastikan akan di-cover sesuai dengan jumlah peserta yang ada. Terakhir sekali, kalau boleh, usul pada pimpinan dan anggota DPR terhormat untuk tunjangan kinerja dosen PNS sebesar 2,5 T, kalau bisa dicantumkan nanti, dimasukkan, kalau bisa ditambahkan di sini, atau minimal ABT, anggaran budget tambahan, untuk tahun 2025 ini. Ya, supaya tidak nanti nggak keinget oleh Kemenkyu terus tiba-tiba hilang. Jadi cantumkan nanti dalam risalah sidang, kalau diizinkan, ditambahkan bahwa tukin dosen 2,5 T itu dimohon untuk disediakan, atau paling tidak dimasukkan anggaran belanja tambahan tahun 2025. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Menteri Kebudayaan. Terima kasih Bu Pimpinan. Saya pikir tidak ada yang perlu ditambahkan. Lebih banyak masukan dan doa kelihatannya. Gitu ya. Jadi doa kita bersama agar tadi apa yang disebut sebagai blokir efisiensi ini bisa kita rekonstruksi lagi mudah-mudahan ke depan, gitu ya. Dan tentu bahkan di Kementerian Kebudayaan kita mengharapkan ada tambahan anggaran untuk melaksanakan sejumlah program kebudayaan yang sangat penting. Terima kasih. Baiklah, mari kita bersama-sama sekarang cermati kesimpulan keputusan dari raker kita pada sore hari ini. Karena Inpres nomor 1 tahun 2025 ini menjadi acuan kita di samping surat Menteri Keuangan nomor S37 garis miring MK garis miring titik 02 garis miring 2025, Komisi 10 memahami efisiensi anggaran pada APBN tahun anggaran 2025 di Kemendikdasmen RI, Kemendiktisayantec RI, dan Kementerian Kebudayaan RI sebagai berikut. Tapi tentu nih Pak, nanti ada catatan-catatan pandangan dari Komisi 10 terhadap efisiensi yang dimaksud. Ada 3 kementerian pada hari ini. Pertama Kemendikdasmen, pagu alokasi tahun anggaran 2025 sebesar 33 triliun 545 miliar 177 juta 876 ribu rupiah, dan pada saat ini 11 Februari 2025 pagu alokasi tahun anggaran 2025 sebesar 26 triliun 273 miliar 79 juta 802 ribu rupiah. Untuk Kemendiktisayantec, pagu alokasi anggaran pada awalnya adalah 57 triliun 681 miliar 294 juta 991 ribu rupiah, berubah menjadi 43 triliun 368 miliar 218 juta 350 ribu rupiah. Dan untuk Kementerian Kebudayaan dari 2 triliun 374 miliar 348 juta 189 ribu rupiah menjadi 1 triliun 278 miliar 148 juta 189 ribu rupiah. Betul, Pak Sekjen. Dengan catatan rincian anggaran per unit utama terlampir di dalam paparan. Terhadap efisiensi sebagaimana kesimpulan keputusan nomor 1 tersebut, Komisi 10 memberikan beberapa pandangan sebagai berikut. A. Program dan kegiatan yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat
agar tidak dilakukan efisiensi, agar program dan kegiatan tersebut tetap dalam kerangka memajukan dan mengembangkan pendidikan dan kebudayaan. B. Kemendikdasmen, Kemendiktissaintek, dan Kemendbud diharapkan dapat memanfaatkan anggaran secara maksimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik dan program-program prioritas yang telah ditetapkan. C. Mendukung komitmen Kemendikdasmen untuk memenuhi layanan pendidikan di daerah 3T, khususnya dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Dipenuhi. D. Kemendikdasmen, Kemendiktissaintek, dan bukan Kemenkebud ya, emang disebutnya Kemenkebud ya? Singkatan Kemenbud. Jadi Kemenkebud. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas agar terus melakukan kajian dan langkah-langkah. Ini agar-agar dari tadi tolong deh, dari tadi dua itu nomor satu tolong dikoreksi ya kalau kalimatnya ya. Agar mandatory spending 20% anggaran pendidikan dalam APBN bukan dioptimalkan ya, memang dipenuhi untuk fungsi pendidikan sesuai amanat undang-undang dasar. Gitu ya Pak Nur. Jangan origin pimpinan. Karena frase fungsi inilah kemudian jadi ambiar. Jadi Jangan ada fungsi lagi menurut saya. ya, oke. Supaya lebih tegas. Untuk pendidikan gitu ya. Fungsi ini agak bisa melebar ya kemana-mana. Memahami usulan efisiensi versi Kemendiktissaintek RI sebagaimana bahan paparan Salindia 11 yang tadi Pak Prof sampaikan. Oleh karena itu, alokasi anggaran untuk beasiswa seperti KIPK, ADIK, BPI, KNB, dan beasiswa untuk dosen dan tendik dalam dan luar negeri harus disesuaikan dengan Inpres nomor 1 2025 di mana belanja pegawai dan belanja sosial tidak dilakukan efisiensi. F. Anggaran tunjangan kinerja dosen sebesar 2,5 triliun wajib dianggarkan dalam APBN tahun anggaran 2025.